Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indriani dengan nomor induk mahasiswa 1210202122 kelas 2K Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui definisi dari kinerja, tingkatan kinerja, konsep kinerja dalam organisasi, serta kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Jadi bagi para pelajar maupun mahasiswa, simak video ini secara bersama. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tingkat kinerja. Tingkat kinerja menurut Ramler dan Brach pada tahun 1995 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kinerja organisasi, adalah suatu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait pada tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menyelesaikan produk atau pelayanan dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entities. Pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dipergunakan dan dijalankan oleh karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Menurut Rue dan Biar pada tahun 1981, mereka mengartikan kinerja sebagai pencapaian hasil. Menurut Interplan pada tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Sedangkan menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993,
Kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Lalu, menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selain itu, definisi kinerja menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja adalah seseorang yang ditentukan oleh kemampuan dan memotivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Indikator kinerja organisasi. Pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong terdiri dari 1. Audit modal intelektual yang bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang terdiri dari 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya